ya. Karena pada umumnya orang Kristen itu sebelum melakukan aktivitasnya, ya, pasti dimulai dengan doa. Saya tanya, ya, siapa tadi pagi yang berdoa? Tunjuk tangan. Ayo. 1, 2, 3, 4. Turun tangan. 5. Loh, anak-anakku yang lainnya gimana? Ya, berarti kamu tadi pagi tidak berkomunikasi kepada Tuhan. Seorang Kristen itu haruslah, ya, berkomunikasi kepada Tuhan sebelum melaksanakan aktivitasnya. Bangun pagi, apalagi mau tidur, apalagi anakku mau makan. Ternyata, tolong anak-anakku yang belum tunjuk tangan tadi, yang belum berdoa, ibu mohon, ya, mulai nanti malam kamu laksanakan. Kalau kamu mau tidur, tolong kamu, ya, berkomunikasi kepada Tuhan. Supaya bagaimana? Supaya kita dilindungi. Oke, anak-anakku sekalian, pada saat ini kita akan sebelum kita membahas pelajaran kita pada saat ini, ada baiknya supaya kita semangat, kita bernyanyi dulu. Semua berdiri. Oke. Ibu jari dengan semangat. Lalu praktekkan ya anakku. Ibu jari 3, 2, iya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kami berdoa. Kami ada di tempat yang dapat berdarah kepada kami dapat tapi dan kasih kami dapat kami berdoa dapat dan kau berkati kami dari depan kau berikan kami kebenaran dapat agar kami mengerti dan tahan apa yang dan dapat berilah bulu kami yang menjadi kami ini kesabaran dari Bapak. Dan Bapak ampuni juga segala dosa-dosa kami Bapak. Oke, sebelum kita memulai pelajarannya, ya. Hadir semua kan? Hadir semua. Siapa yang tidak hadir? Oke, baiklah. Kita akan memulai pelajaran kita, yaitu perhatikan yang di papan tulis, ya. Yaitu hakikat dan pengertian gereja, ya. Anak-anak sekalian, minggu yang lewat kita sudah belajar tentang gereja, ya. Jadi kelanjutannya pada saat ini kita belajar tentang hakikat dan pengertian gereja. Coba diantara anak kami, siapa yang tahu pengertian gereja menurut pemahamanmu sendiri? Ayo. Apa anakku? Gereja adalah tempat tujuan manusia melakukan perbaikan spiritual. Oke, tepuk tangan. Oke, gereja itu bisa merupakan tempat ibadah. Gereja itu bisa merupakan persekutuan orang percaya. Gereja itu bisa dikatakan pertemuan umat Kristiani. Benar tidak? Benar tidak? Tidak mungkin kita melaksanakan pertemuan di agama lain. Tentu kita melaksanakan persekutuan, ya, perkumpulan, pertemuan orang-orang percaya, ya.
Gereja itu disebut apakah itu kita memperhatikan gedungnya atau orangnya? Mana yang paling diutamakan? Orangnya. Jangan kita melihat dari segi gedung. Gedungnya kok mewah kali ya, mewah gedungnya, tetapi orangnya tidak ada. Jadi pendukungnya di situ harus ada apa? Harus ada orangnya, ya. Jadi anak-anak, ya, malu kita, malu kamu kalau kamu tidak paham, tidak tahu apa arti gereja itu, ya. Apa arti gereja itu? Apa manfaat gereja yang kamu tempati itu? Ya, sampai sejauh ini kamu tidak tahu pemahaman tentang gereja. Ya, berarti kamu asal datang aja. Ya udah gereja-gereja dari situ. Oke, baiklah ya. Gereja itu tadi sudah Ibu terangkan. Gereja itu bisa dikatakan persekutuan orang percaya. Ya, karena ya bisa dikatakan perkumpulan umat Kristiani untuk melaksanakan apa? Ibadah. Maka di sanalah kita bersekutu kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Nah, yang kedua, gereja itu berasal dari bahasa Portugis dan Yunani. Ada disebut ek dan kaleo, ya. Ek dan kaleo. Berarti gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang melalui Yesus Kristus. Maka pada saat itu kita telah dijadikan sebagai umatnya. Sekarang saya tanya dulu, kalau kita berada di gereja, ya, apa tujuan kita? Coba. Kalau kita memasuki sebuah gereja, apa tujuan kita? Ibadah. Di samping beribadah, apa lagi? Apa lagi? Oke. Kalau kita memasuki ibadah, ya, berarti di sana kita melaksanakan persekutuan, ya. Persekutuan antara manusia dengan Tuhan dan manusia terhadap sesama manusia. Oke. Anak-anak yang saya sayangi, ya, tentu di dalam setiap gerejamu ada tata urutannya. Kalau misalkan si Amos itu mengatakan nanti urutannya, Bu, ini, semua harus kita terima. Ya memang itulah tata urutannya. Coba dulu di antara anak-anak kami, siapakah yang tahu bagaimana tata urutan ibadahnya? Karena salah-salah di situ datang, ya, terus nyanyi-nyanyi, ada tata urutannya. Coba, siapa tahu? Tata urutan ibadah dimulai dengan apa? Selain daripada penyanyi, kalau kau memasuki ibadah, harus pertama sekali dulu didasari dengan doa, ya. Harus berdoa. Kau sampai ke gereja, tentu kita berkomunikasi dulu kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua apa? Lalu bernyanyi. Ketiga apa? Oke, dengarkan firman Tuhan. Kan begitu kan? Ya, harus dengarkan firman Tuhan. Ada enggak persembahan? Ada. Ya, harus persembahan, bernyanyi lagi. Kan begitu kan? Yang terakhir, apa yang terakhir? Doa penutup. Itu tergantung kepada gerejamu pembawa, ya. Siapa pemimpinnya? Boleh doa Bapa kami. Kalau kita di sekolah, kita tutup dengan doa Bapa kami, ya. Kalau di gereja ada lagi doa penutupnya, ya kan, selain daripada doa Bapa kami. Sampai di situ paham? Sudah paham? Paham? Oke. Sekarang selanjutnya, ya. Jemaat yang mula-mula itu, ya, dulunya belum memiliki gereja. Mereka melaksanakan di mana? Melaksanakan ibadahnya di mana? Di rumah-rumah. Dulunya pun saya masih mengingat di gereja di Blok Songo di Kota Pinang udah ada gereja, di rumah-rumah dilaksanakan.
ya kan? Di rumah-rumah dilaksanakan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena gereja pada saat ini sudah banyak berdiri. Melalui gereja yang sudah berdiri, itu merupakan ucapan syukur kita, mensyukuri. Ya, apa disyukuri? Ya, begitu ajaibnya, begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan manusia. Ah, sekarang ibu tanya, kalau ibu tanya, sejak kapankah gereja itu lahir? Apakah dibuat tanggalnya, bulannya, tahunnya, sejak kapan? Bagus. 100 untuk Anda. Ya, gereja itu lahir sejak pencurahan Roh Kudus. Sejak turunnya Roh Kudus. Jadi kalau ada orang bertanya, sejak kapan gereja lahir? Enggak dikatakan gereja HKBP Mitolus, enggak. Kalau ada pertanyaan, sejak kapankah gereja lahir? Gereja mula-mula itu lahir sejak pencurahan Roh Kudus. Mereka di Yerusalem menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Apa rupanya manfaat Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus itu sangat berperan di dalam kehidupan manusia. Salah satunya apa? Oke, bagus. Membimbing. Apa lagi? Menolong. Kedua, ketiga, menghibur. Keempat, masih banyak. Banyak kan? Mengajari. Ya, maka jemaat yang mula-mula itu semakin giat, tekun di dalam melaksanakan ibadahnya walaupun terdiri dari beberapa orang. Kan begitu, karena mereka itu seia sekata. Bahkan mereka itu sanggup mengatakan, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, katanya. Sanggupkah kita mengatakan pada saat sekarang? Yang kedua, nanti biar kita buat videonya. Mensyukuri kehadiran gereja bagi umat Kristen dan dunia melalui nyanyian, doa, dan ibadah. Kita tadi patut bersyukur kepada Tuhan karena gereja telah berdiri, ya. Dan pada saat ini gereja sudah banyak berdiri. Sudah kan? Sudah. Ya, ada 20 gereja yang terbesar. Satu orang membaca. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ayo, kok Imelda. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan. Oke, ya. Karena kita sudah dijadikan menjadi umatnya. Kenapa? Kita sudah dijadikan menjadi satu tubuh dengan Kristus. Ya, paham, satu tubuh dengan Kristus. Satu tubuh dengan Kristus. Kelompok ketiga yang ini waktunya hanya 10 menit, ya. Lalu kau nanti mempresentasikan hasil kelompokmu.
duluan. Ayo cepat. Nanti saya membuat nilainya berbeda-beda ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi waktunya. Ayo. Ya. Sekarang kelompok kedua. Maka kesimpulan dari pelajaran kita itu adalah tadi, gereja itu adalah sekumpulan umat Allah yang dipanggil dari kegelapan menuju terang, dipanggil untuk berkarya melayani tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah menurut anak-anak kami memuaskan atau tidak memuaskan? Ada lagi? Ada lagi? Saya merasa sangat memuaskan pada pelajaran sekarang. Saya dapat mendapat beberapa ilmu tentang hakikat dan pengertian gereja dan beberapa tentang ibadah. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum ditutup doa, ya kan? Ya, sebelum ditutup doa, dikerjakan untuk pelajaran berikutnya. Halaman berapa itu? Diringkas halaman, mulai halaman 113 sampai 115. Oke, sebelum kita tutup ya, mari kita bernyanyi, lalu nanti ditutup doa oleh Kesia. Carilah dahulu kerajaan Allah. 3, 2 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Maka akan ditambahkan padamu. haleluya, 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 lancar. Tuhan, kami sudah selesai melakukan kegiatan kami. Kami mengembali ke kelas kami masing-masing. Berilah kami keselamatan agar tidak ada celaka sedikit pun. Ampunilah dosa kami agar kami terhindar dari berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk syukur. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak.